Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sarusdak dengan NPM 1942-170. Saya berasal dari kelas 2 KMB. Saya di sini akan menjelaskan jawaban UTS akuntansi biaya yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020. Semoga jawaban saya dapat diterima. Sekarang kita ke nomor 1, di mana kita harus mencari COGM dari mini company. Langkah pertama, kita mencari COGM, di mana kita harus mencari direct material terlebih dahulu. Isinya adalah beginning direct material inventory ditambah dengan purchase, yaitu 550.000 ditambah 450.000 yang hasil 1 juta. Dari mana 1 juta ini bernama material available yang akan dikurangi dengan ending inventory sebesar 750.000 yang hasilnya 250.000, dan 250.000 ini dikurangi dengan direct labor yang sebesar 350.000, dan kita mencari manufacturer overheadnya yang bertentangan dengan factory-nya, di mana depreciation expense plant equipment 750.000, rent expense plan 64.000, indirect material 176.000, supervisor material expense plan 60.000, utilities expense plan 62.000. Dan dimana hasil dari ini adalah sebesar 432.000 dan ditambah 250.000, 350.000 tambah 432.000 yang hasilnya adalah sebesar 1.032.000, yaitu total manufacturing cost ditambah dengan WIP sebesar beginning WIP sebesar 680.000, total manufacture COGS nya 1.712.000, dan akan dikurangi dengan ending WIP sebesar 420.000, dan dapatlah COGM nya sebesar 1.292.000. Kita lanjut ke B, di mana kita harus mencari COGS dari mini company. Yang awalnya kita mencari beginning finished good inventory sebesar 350.000, dan COGM kita ambil dari COGM di atas sebesar 1.292.000, dan kita jumlahkan hasilnya 1.642.000 yang bernama COGS available for sale, dan kita kurangi dengan ending finished good inventory sebesar 730.000, dan dapatlah COGS nya sebesar 912.000, yang dimana 1.642.000 ini dikurangi dengan 730.000, yang dimana hasilnya akan menjadi 912.000. Kita lanjut ke C, yang dimana kita harus mencari income statement dari mini company. Yang pertama kita mencari net sales-nya, yang dimana kita masukkan sales sebesar 650.000 dan kita kurangin dengan sales diskon sebesar 15.000, dan net of sale-nya sebesar 635.000, dan kita masukkan COGS dari yang sebelah tadi sebesar 912.000 dikurang ya, dan menjadi gross income-nya sebesar 277.000. Dan kita mencari non manufacturer expense, di mana isinya terdapat depreciation expense, admin equipment, rent expense, admin office, rent expense, sales office, supplies expense, ADM office, other expense, ADM office, sales expense, administrasi, sales expense, marketing, utilities expense, administrasi office, utilities expense, sales office, yang dimana semuanya kita jumlah 14.000, 72.000, 89.000, 34.000, 19.000, 78.000, 58.000, 39.000, 48.000 kita jumlahkan menjadi 451.000, yang dimana itu akan dikurangin dengan yang di atas, dan dapatlah net income sebesar 728.000, yang dimana
277.000 ditambah dengan 451.000. Ini min ya. Oke. Kita berada di nomor 2 sekarang, yaitu accounting based costing, yang dimana kita harus mencari overhead cost per unit dengan menggunakan plain white, yang rumusnya adalah total budgeting overhead dibagi total driver yang diambil dari direct labor hour, yang dimana 1.320.000 dibagi 440.000 sama dengan $3 per direct labor hours. Dan kita mencari modal A sama dengan $3 dari direct labor hours dikali direct labor hours dari modal A, yaitu 140.000, yang hasilnya $420.000. Dan dimana kita mencari overhead cost per unit, maka di sini kita letak unit dari modal A, unit produksi dari modal A yaitu 30.000. Jadi 420.000 dibagi 30.000 sama dengan $14 per unit. Ini modal B, $3 dari DLH ini kali direct labor hours dari modal B yaitu 300.000, yang hasilnya 900.000 dibagi dengan unit produksi dari modal B yaitu 300.000, yang dimana hasilnya 3 per unit. Sekarang kita ke B, yang dimana kita mencari overhead cost per unit dengan menggunakan activity, yang dimana activity tersebut ada 4, yaitu setup cost, inspection cost, machining, maintenance. Yang pertama kita mencari setup cost, yang di totalnya adalah 360.000 dibagi 100 dari inspection hours modal A ditambah modal B yaitu 100. 360.000 dibagi 100 adalah $3.600 inspection cost, yang dimana totalnya adalah 280.000 dibagi inspection hours modal A ditambah modal B yaitu 2.000. 280.000 dibagi 2.000 ada $140. Machining totalnya 320.000 dibagi 220.000 dari machining hours modal A ditambah modal B yaitu 220.000. 320.000 ini dibagi 220.000 sama dengan $1,5, yang dimana sudah saya bulatkan. Maintenance totalnya 360.000 dibagi 100.000, yang dimana hasilnya maintenance hours modal A ditambah modal B yaitu 100.000. 360.000 dibagi 100.000 yaitu $3,6. Sekarang kita mencari modal A, yang dimana dari activity ini setup cost adalah totalnya 3.600 dikali 40 dari production runs, yang hasilnya 144.000. 140 dari total inspection cost dikali 800 dari inspection hours, jadi totalnya 112.000. 1,5 dari total machining dikali 20.000 dan dari machining hours totalnya 30.000. 3,6 kita ambil dari maintenance, total maintenance $3,6, kita kalikan 10.000 dari maintenance hours dengan totalnya 36.000. Di mana total seluruh ini kita mencari overhead per cost per unit total 322.000 dibagi 30.000 yaitu unit production modal A, yang hasilnya adalah 10,73 per unit. Ini modal B, totalnya 3.600 dari setup cost kali 60 dari production runs modal B, hasilnya 216.000. 140 dari inspection cost kita kalikan 1.200 dari inspection hours, yang hasilnya 168.000. 1,5 dari machining kita kalikan machining hours 200.000, dari mana hasilnya 300.000. 3,6
dari maintenance kita kalikan 90.000 dari maintenance hours yang hasilnya 324.000. Yang kita cari overhead cost per unit total ini 1.008.000 dibagi 300.000. 300.000 ini dari unit production modal B yang hasilnya adalah 3,36 per unit. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu dimana cost behavior. Yang A kita mencari high and low cost, yang dimana saya mendapat high costnya di bulan Maret 8.640.000, low-nya di bulan Januari 770. High costnya sama dari bulan Maret 557, low unitnya dari bulan Januari 35. Dari semua high kita mendapat high low dan cost dan high low unit, kita bisa mencari variabelnya, dan dimana variabel kita bisa kurangkan high costnya 8.640 dikurang low cost 770 yang hasilnya 7.870 dan dibagi high unitnya 557 dikurang 35.000 yang hasilnya 522, totalnya 15,1 dolar. Kita lanjut ke fixnya, di mana rumusnya Y sama dengan F tambah V kali X, dan saya sekarang mengambil low, yang dimana Y low-nya adalah 770 dari low cost sama dengan F tambah kita ambil variabel dari sini 15,1 dikali 35, X-nya itu 35 yaitu low cost-nya. Sekarang lanjut 770 sama dengan F tambah 528,5, yang dimana dijumlahkan F sama dengan 241,5. Kita lanjut ke nomor 4, yang dimana kita mencari standard costing. Yang A itu kita mencari price and use, yang MPV nya adalah price, yang rumusnya adalah AQ kali AP, dimana AQ itu 465.000 kali AP yaitu 5,80 yang hasilnya di 2.697.000. Dan sekarang AQ kali SP, jadi mana AQ itu 465.000 dikali 6 yang hasilnya 2.790.000. Yang sekarang kita kurangin ini sama ini, dan dimana selisihnya ada 93.000 dan kita tetapkan sebagai factorable. Kita lanjut ke MUV. MUV adalah rumusnya AQ kali SP, dimana AQ-nya 460.000 dari used tambah 26.400 yang kita ambil dari beginning, dan kita kalikan 6, yang totalnya 2.948.700. Yang ini rumusnya SQ kali SP, dimana SQ itu kita ambil total produksi 70.000 kita kalikan 7 dan kita kalikan 6 yang hasilnya 2.940.000, dan kita kurangin 2.948.700, kita kurangin 2.940.000 yang hasilnya 8.400, yang dimana kita menghasilkan U itu unprofitable, yang artinya itu tidak untung. Kita lanjut ke B, yang dimana kita mencari direct labor rate efficiency variance, yang dimana rumusnya AH kali AR, AH kali SR, SA kali SR. Yang dimana AH kali AR ini kita ambil dari total cost yang ada di soal, yaitu 1.950.000, yang AH nya kita ambil 150.000 dikali SR 12, hasilnya 1.800.000. SA kita ambil
2 kali 70.000 dari unit, terus kita kalikan SR 12 sama dengan 1.680.000, yang dimana hasil ini dikurang ini adalah 120.000, yang artinya kita ambil unprofitable, yang artinya tidak untung. Yang ini kita kurangin dengan 1.800.000, yang hasilnya 150.000, yang kita tentuin unprofitable yang tidak untung. Kita lanjut ke C, yang dimana kita mencari variable overhead standing and efficiency variance, yang dimana rumusnya adalah actual variable kali OH, variable OH kali AH, variable OH kali standard hour. Yang dimana actual variable kita ambil dari soal, yaitu actual variable overhead total 1.420.000, variable OH kali actual hours 10 kali 150.000, yang dimana hasilnya 1.500.000, variable OH kali standard hours 10 kali 2 kali 70.000 dari unit, hasilnya 1.400.000, dan dimana hasil pengurangan dari 1.500.000 dikurang 140.000 adalah 100.000, yang sifatnya adalah unfactorable, yang tidak untung, dan 1.420.000 dikurang 1.500.000, yang hasilnya yang selisihnya adalah 80.000, yang sifatnya factorable, yang artinya untung. Yang D, actual fix kali OH, budgeted kali OH, fixed over hour kali SH. Dari mana actual fix over hour ini kita ambil 920.000, budget kali OH 6 kali 12, 6 kali kurung 12 kali 75.000, yang dimana hasilnya 900.000, fix overhead kali standard hour 6 kali 2 kali 70.000 dari unit, yang hasilnya 840.000, dan kita kurangi 900.000 kurang 840.000, yang selisihnya 60.000, yang kita tentuin sifatnya adalah unfactorable, yang sekarang kita kurangin 920.000 dikurang 900.000, yang dimana selisihnya 20.000, yang sifatnya adalah unfactorable. Kita lanjut ke nomor 5, yang dimana kita mencari job order costing. Yang A, kita mencari overhead rate-nya. Kita cari 2.180.000, kita cari dari penjumlahan dari applied overhead dari job A1 1.200 ditambah dengan job A2 980, yang hasilnya 2.180.000 dari 180 dibagi dengan 390 dari direct labor job A1 2.900 ditambah dengan job A2 1.800, dan hasilnya 3.900, dan dibagi menjadi 0,55. Lanjut ke B, kita mencari job A1, kita masukkan DM sebesar 3.200, DL 2.100, OH 1.200, DM 800, TL 1.200. OH nya kita cari dulu 1.200. OH ini kita kalikan dengan 0,55, yang hasilnya adalah 660. Jumlahnya adalah 9.160.000. Kita lanjut ke job A2. Kita masukkan DM 2.200, DL 1.800, OH 980, DM 2.100, DL 1.300. OH nya kita cari lagi 980, kita kalikan dengan 0,55, yang hasilnya 539. Kita jumlahkan hasil ini, hasilnya 8.919. Job BB1, DM 600, DL 1.200, yang totalnya adalah 1.800. Kita lanjut ke C, ini mana kita mencari WIP. Di soal
Sudah disebutkan job A1 dan job BB1 sudah komplit, maka yang belum komplit adalah job AA2. Kita masukkan jumlahnya 8.919 ke sini. Kita lanjut ke COGS. COGS berarti yang sudah komplit. Yang sudah komplit adalah job A1 ditambah dengan job BB1. Kita masukkan jumlahnya, totalnya 9.160 ditambah dengan 1.800, yang hasilnya 10.960. Kita langsung cari ke sales revenue. Kita cari dulu awalnya total dari job A1 9.160 dikali dengan 30% yang sudah disebutkan di dalam soal, yaitu totalnya 11.908. Dan kita jumlahkan juga BB1 nya 1.800, kita kalikan dengan 30.000 dan totalnya adalah 2.340, dan kita jumlahkan hasilnya 14.248.000. Oke, sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan jawaban akuntansi biaya. Saya ucapkan terima kasih.